Wal akmalu ayyaqra'a ba'dal fatihati fil qiyamil awali al-baqarah. Yang paling sempurna ialah membaca surat sesudah fatihahnya, yaitu saat berdiri pada rakaat pertama adalah membaca surat al-baqarah. Ana manungsa sing sempurna, ana manungsa ora duwe dosa. Matusannu fihil jama'atu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ada apa aja? Yang pertama, wahuwa sholatul idain, yaitu sholat dua id atau sholat id dua. Id apa aja? Idil akbar. Yang pertama yaitu Idil akbar. Idil akbar ini hari raya besar. Kalau di kita apa? Idul Fitri ya? Idul Fitri. Padahal kalau dilihat dari segi waktunya, Idul Akbar itu Idul Adha. Karena dia dilanjut sama hari tasyrik kan? Tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjahnya. Wal Asgor dan juga Idul Asgor. Itu Idul Adha ya. Baina tulu'i syamsin wa zawajiha. Waktunya mulai terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Jadi waktu sholat id itu sama dengan waktu sholat duha. Mulai dari matahari itu terbit, belum sholat duha bahkan ya, sampai matahari itu tergelincir mau masuk ke waktu sholat zuhur. Berapa rakaat? Wahia rakaatani. Sholat id itu dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat, jangan banyak-banyak. Sholat id sampai 4 rakaat, jamaahnya bingung. Wa yukabbiru nudban fil ula rakaatil idain walau maqdiyatan. Disunahkan bertakbir pada 2 rakaat sholat id itu sesudah membaca doa iftitah. Jadi begitu takbiratul ihram, jangan langsung takbir yang kedua dulu, baca iftitah dulu sunnahnya ya. Menurut kaul yang masyhur. Mungkin ada kaul yang tidak masyhurnya, yaitu langsung nggak apa-apa. Ba'dal iftitahi sab'an. Berapa kali? Pada rakaat pertama ba'dal iftitahi sab'an, yaitu takbirnya 7 kali. Wa fi tsaniyati khamsan. Dan di rakaat kedua 5 kali. Jangan dibalik tuh. Qabla ta'awudzin fihima. Qabla ta'awudzin fihima, sebelum membaca ta'awudz. Sambil mengangkat 2 tangan pada setiap kali takbir sebelum membaca Fatihah. Jadi yang membedakan sholat id itu diantaranya ada takbirnya. Karena pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita disunahkan membaca takbiran itu kan. Termasuk sholatnya pun ada takbirannya. Rakaat pertama 7 kali sebelum Fatihah. Rakaat kedua juga 5 kali. Jangan kayak yang viral kemarin. Orang masih berdiri takbirnya, dia udah ruku, udah sujud ya, saking mungkin nggak pernah sholatnya atau gimana, atau lupa ya, Allah alam.
Nah, sholatnya di belakang, udah belakang pagar. Allahu Akbar dikira takbir intikal, tahunya orang masih takbir id gitu ya. Wala yutadaraku fisania. Terus gimana kalau tertinggal rakaat pertama itu? Jadi masuk, kayaknya jarang ya. Biasanya orang kalau Idul Adha Fitri itu semangat luar biasa tuh ya. Yang sholat fardunya bolong-bolong juga, sholat id mah biasanya sergep gitu ya. Sergep tuh. Apalagi yang mungkin sholatnya cuma setahun 2 kali itu luar biasa, itu mereka semangat luar biasa. Padahal hukumnya sunnah. Yang wajib itu ya yang 5 waktu. Nah kalau ketinggalan gimana? Udah diusahain tapi tetap ketinggalan. Baik karena uzur, mungkin perutnya mules pada saat orang lain pada berangkat, atau jalannya macet, mungkin masjidnya jauh. Wala yutadaraku fisania, apabila tertinggal takbir pada rakaat pertama tidak usah intarakahu fil ula wa fi lailatihima min ghuraqi syamsi ila ayyuharrima imam ma'araf isauti wa aqbalu kulli sholatin walau jinazah minas subuhi arafah. Tidak usah dikodok pada rakaat yang kedua. Wala yutadaraku fisaniyah intarakahu fil ula. Jadi kalau tertinggalan takbirnya tadi itu yang 7, ya begitu masuk imam udah baca Fatihah, ya kan? Otomatis kan yang takbir yang 7 tadi ketinggalan tuh. Itu gimana? Sah nggak sholatnya? Sah, nggak apa-apa, ya. Karena itu hukumnya sunnah, bukan rukunnya. Kemudian nggak usah dikodoin, nanti pas rakaat kedua takbirnya yang lain 5, kamu 5 tambah 7. Wa fi lailatihima min ghuraqi syamsi ila ayyuharrimal imam. Dan disunahkan membaca takbir dengan suara keras bagi laki-laki pada malam id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sejak kapan? Sejak terbenamnya matahari hingga imam membaca takbiratul ihram. Tuh. Jadi kalau Idul Fitri sunnah baca takbirannya tuh yang pakai musik itu kan, pakai bedug segala macam, Allahu Akbar dan seterusnya itu sampai walillahil ham. Ingat tulisannya tuh walillahi alhamdu. Maka dibacanya walillahil hamd gitu kan. Jangan walillah ilham. Isi ilham siapa di bawah-bawah itu? Ya. Kebanyakan ujungnya ilham, padahal hil hamd. Dari lafadz lillah dengan alhamdu digabung. Mas nih. Nah, membaca takbir itu sunnahnya dari mulai malam takbir tuh, hari terakhir Ramadan, ya kan? Maghrib begitu buka, itu disunahkan tuh. Sampai kapan? Kalau idulnya Idul Fitri, sampai imam membaca takbiratul ihram pada sholat id. Itu selesai tuh waktu sunnahnya tuh. Artinya setelah itu nggak dapat pahala sunnah lagi takbirannya. Makanya kalau di kampung-kampung malam takbir itu pada begadang. Karena sayang waktunya untuk mengucapkan takbiran itu hanya di malam itu saja. Itu ya. Jangan tidur terus. Nggak apa-apa sambil nyate tangannya, mulutnya sambil takbiran, nggak apa-apa. Kalau temennya belum pada lebaran duluan gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, berarti kan yang penting jelas ngikut kemana gitu. Nggak apa-apa. Berarti yang milih hari yang berikutnya takbirannya malam berikutnya. Nggak usah ribut. Ya. Terus gimana? Biasaan di kita beres sholat
pada saat hari raya itu biasanya sebelum istighfar ya, atau sebelum membaca wirid-wirid yang lain, itu kan biasanya baca takbir dulu ya. Ini misalkan hari raya Idul Fitri, begitu sholat zuhur, biar sholat zuhur imam tuh biasanya takbiran dulu tuh, baru wiridan. Kayak itu gimana? Hukumnya apa? Di sini dilanjutkan, wa aqba kulli sholatin walau jinazatan min subhi arafah ila asri akhirihi ayami tasyrik. Sunnah membaca takbir sesudah sholat fardu atau sholat sunnah lainnya, sekalipun sesudah sholat jenazah, misalkan pas Idul Adha atau Idul Fitri ada yang meninggal warga, itu nggak apa-apa tuh, beres sholat jenazah takbiran dulu nggak apa-apa. Tapi jangan kencang-kencang, ntar mayitnya ikut takbiran repot, kabur semua. Sejak sholat subuh hari Arafah hingga asar hari terakhir tasyrik. Nah, kalau di Idul Adha itu waktunya sejak subuh hari Arafah, artinya dari tanggal 9 itu udah sunah takbiran tuh. Kalau Idul Adha. Sampai asar akhir hari tasyrik, berarti tanggal 13 Zulhijjah asarnya. Karena maghribnya itu sudah masuk ke tanggal berikutnya. Gitu. Ya, itu kesunahannya. Ila asri akhirihi ayami tasyrik. Wa fi asyari Dzulhijjah hina yara syai'an mim bahimatil an'am aw yasma'a sautaha. Dan pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika melihat penyembelihan binatang kurban, hewan kurban, mulai dilakukan atau mendengar suaranya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan dan atas rezeki dari Allah yang diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi kalau kita kurban, ketika melihat hewan itu disembelih, itu di situ juga kita disunahkan membaca takbir. Itu yang pertama. Jadi sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dua-duanya itu jangan dilakukan sendirian. Kenapa? Karena ada rukunnya, yaitu khutbah. Khutbah itu harus ada dua pihak. Ada yang khutbah, ada yang mendengarkan. Kalau munfarid, siapa yang mau dengerin? Dia mau jadi imamnya, dia mau jadi khotibnya juga gitu. Dia juga dengerin. Nggak bisa. Ya. Udah dapet tuh ya, berarti Idul Fitri, Idul Adha udah dua tuh. Yang ketiga, wassolatul kusufain, yaitu sholat dua gerhana. Kusufis syamsi wal qamari, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Berapa rakaat? Wa aqalluha rakaatani, paling sedikit adalah dua rakaat, seperti sholat sunnah zuhur, kas sunnati zuhri. Wa adna kamaliha ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli rakaatin. Dan dikatakan, dan paling sedikit dikatakan sempurna ialah dengan menambahkan berdiri
bacaan Fatihah dan ruku pada setiap rakaat. 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal pada setiap rakaatnya. Nah, inilah yang maksudnya itu adalah sholat kusuf ini bacaannya itu harus ada ayat sajdah. Harus ada ayat sajdah. Di 2 rakaatnya atau salah satunya? 2 rakaat, dua-duanya. Harus ada surat sajadah. Sempurnanya bagaimana? Surat apa aja yang dibaca pada saat sholat gerhana? Wal akmalu ayyaqra'a ba'dal fatihati fil qiyamil awali al-baqarah. Yang paling sempurna ialah membaca surat sesudah fatihahnya, yaitu saat berdiri pada rakaat pertama adalah membaca surat al-baqarah atau yang seukurannya. Al-Qadroha. Surat Al-Baqarah lumayan tuh. Wafisani, rakaat keduanya, kami atai ayatin minha, sepanjang 200 ayat Al-Baqarah. Wasalisu kami ati khamsina, pada rakaat ketiganya sepanjang 150 ayat. Jadi maksudnya rakaat pertama itu sunahnya membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu berapa ayat? 283-an ya. Kemudian rakaat keduanya itu membaca surat lagi kurang lebih 200 ayat. Rakaat ketiganya 150 ayat. Rakaat keempatnya warabiun kamiatin, itu sepanjang 100 ayat. Kayaknya kalau di kita ini udah kabur jamaah. Hilang. Udah pada hilang. Kemudian disunahkan juga wa ayyusabbiha fil awali ruku'in wa sujudin kamiatin minal baqarah. Waduh. Disunahkan juga membaca tasbih pada awal ruku dan sujud, misalnya 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi baca tasbihnya itu sekadar atau selama 100 ayat tadi. Luar biasa ini. Berat. Wa fisani min kulli minhuma kasamanina. Rakaat keduanya baca tasbih pada saat ruku dan sujud sekadar atau semisal 80 ayat panjangnya, lamanya. Kemudian wasalisu minhuma kasab'in warabiun ka khamsin. Ketika berdiri yang ketiga setiap ruku dan sujud 70 ayat. Ketika berdiri keempat ketika berdiri yang keempat 50 ayat. Jadi masing-masing itu diselingi tasbih tuh. Dan tasbihnya tadi kadar-kadarnya sudah disebutkan. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang praktekin itu, Pak. Nah, di sini ada dalam kurungnya. Meskipun demikian, apabila bermaksud mempersingkat pembacaan Fatihah saja pada setiap rakaat tanpa membaca surat atau ayat sebanyak tersebut tadi, boleh saja. Nah, ini yang dipakai. Telah pula menggantinya dengan surat-surat yang pendek. Dan sama seperti sholat Id, sholat Jumat, sholat gerhana juga bi khutbataini, dengan disertai 2 khutbah, ma'ahuma ba'dahuma. Setelah sholat Id dan gerhana.
ayusanu khutbatani ba'da fi'li sholatil idain walau fi ghaddin fima yazharu wal kusufain wa yaftihul ula khutbatil id lal kusufi bitis in tik takbiratin wasaniyatin bisab'in wilain. Disunahkan khutbah 2 kali setelah mengerjakan sholat id, walaupun sholat id dilaksanakan keesokan harinya. Menurut kaul yang jelas dan setelah sholat gerhana, khatib membuka khutbah pertama pada sholat id tidak pada gerhana, sedang 9 kali takbir pada khutbah kedua, takbir secara sambung menyambung. Maksudnya setelah sholat gerhana tadi kita juga mendengarkan khutbah. Dan khutbahnya itu sekadar atau seperti khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika khutbah sholat gerhana sebaiknya diganti dengan istighfar. Kalau tadi di khutbah Idul Fitri itu ada takbirnya kan, biasanya kan? Kalau mau khutbah itu ada kan takbir juga. Nah di sholat kusuf itu diganti dengan astagfirullah. Karena gerhana di situ bisa jadi bentuk ujian, bentuk peringatan dari Allah kepada kita supaya kita terus berada istiqomah di jalannya. Wayam bagi ayab sila bainal khutbataini bitakbiri. Seyogianya khatib memisahkan antara 2 khutbah itu dengan takbir, bitakbir. Dan sunnah wa yuksiru minhu fi fusulil khutbati. Memperbanyak bacaan takbir pada setiap pasal khutbah sebagaimana menurut Syekh Subki. Nah itu. Udah dapat 4 ya. 2 tapi dibagi 2 kan? Salat Id 2, salat gerhana 2. Itu contoh-contoh salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena setelah salatnya ada khutbah. Ada khutbahnya. Itulah yang menyebabkan salat sunnah itu dilakukan harus berjamaah, karena dalam khutbah itu ada yang bicara dan ada yang mustami, yang mendengarkan khutbah tadi. Minimal jamaahnya berapa orang, Pak? Sama kayak kalau sholat Jumat kan 40. Nah kalau sholat sunnah ini nggak ada batasan, nggak ada batasan. Orang bisa, Pak? Bisa. Kalau jamaah yang lainnya nggak malu, sekian banyak orang mesti cuma berdua, terlaluan banget. Khutbah lagi. Berdua aja belum, ngobrol aja udah. Terus untuk lokasinya, Pak? Lokasinya? Kalau Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Nah, kemarin kalau sholat gerhana itu di mana, Pak? Di masjid. Di masjid. Kalau memang di masjid tidak memungkinkan, boleh di lapangan. Seperti di sholat Jumat atau sholat Id gitu. Apa? Di rumah bisa kali, Pak? Di rumah kalau ada yang siap khutbah. Yang sholat gerhananya itu loh, Pak. Idul Fitri aja nggak mungkin. Maksudnya di rumah ini ngikutin yang jamaah besar di lapangan tadi, kitanya di rumah, atau kita bikin sendiri di rumah? Bikin sendiri. Ya silahkan di rumah, keluarga. Ya, yang penting tadi khutbahnya dapat. Iya, harus ada yang khutbahnya juga. Ya Idul Fitri ya, Idul Fitri ya. Itu apa namanya? Sholat itu memang ada di rumah.
Terus apa lagi? Wa sholatus istisqai, yang keempat atau yang kelimanya adalah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat meminta hujan. Ingdal hajati lil ma'i. Iya nih sekarang harusnya nih. Li faqdihi aw muluhatihi. Dilaksanakan apabila sangat membutuhkan air karena kekeringan. Aw qillatihi, atau airnya yang ada tapi asin gitu kan. Sehingga tidak bisa dikonsumsi. Bihaitsu lam yakfi wa hiya ka sholatil id lakin yastaghfirul khatib badala takbir. Jumlahnya seperti sholat id dilakukannya di lapangan biasanya, ini luar biasanya. Lapangan yang punya ternak di bawah, ke pinggir lapangannya. Iya, sunahnya gitu. Tapi jangan sampai ngeganggu sholatnya. Pas sholat sapinya ucul ngacak-ngacak jamaah, repot. Tetapi pas saat khutbah takbirnya diganti dengan istighfar. Mungkin kekeringan ini juga akibat dari dosa-dosa manusianya. Hati-hati. Wa yastaqbilul qiblata halata du'a ba'da sadril khutbati tsaniyah aw nahwi sulsiha. Tetap dan menghadap ke kiblat ketika berdoa setelah permulaan khutbah kedua, berjalan kira-kira sepertiganya. Nah, praktek detailnya silakan di ini aja ya, cari di referensi yang lain. Sini diceritainnya cuma sekilas-kilas saja. Yang berikutnya wassalatut tarawih. Nah, salat sunnah yang dilakukan berjamaah berikutnya adalah salat sunnah tarawih. Wahia ishruna rakaatan. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu jumlah rakaatnya 20 rakaat. Bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Ini yang biasa berlaku di sebagian besar di Indonesia. Fi kulli lailatin min Ramadhan, yang dilakukan pada tiap malam bulan suci Ramadan. Li khobari, berdasarkan hadis, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, diampuni dosanya yang telah lewat. Wa yajibu taslimu, wajib salam min kulli rakaataini, setiap 2 rakaat. Falau sholla arba'an, sholat tarawih 4 rakaat, minha bitaslimatin, dengan sekali salam, lam tasih. Nah, ini menurut Imam Syafi'i lam tasih, tidak sah gitu. Bi khilafi sunati zuhri wal asri, lain halnya dengan sholat sunnah zuhur dan asar, duha maupun witir. Boleh kalau sholat sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat langsung boleh. Begitu juga di qobliyah asar, salat sunnah duha, witir bisa langsung. Tapi Ramadan di sini menurut Imam Syafi'i berdasarkan tuntunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu harus 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yanwi biha at-tarawih aw qiyama ramadhana wa fi'luha awalal waqti. Berniat sholat tarawih atau sholat malam Ramadan
dan mengerjakannya pada awal waktunya pada salat Isya lebih afdal daripada mengerjakannya pada pertengahan waktu sesudah tidur. Jadi kan ini qiyamul Ramadan. Sebenarnya boleh kita lakukan sholat tarawih itu nanti setelah tidur kayak sholat tahajud, nggak apa-apa. Tapi kan kaprahnya di kita biasanya awal waktu setelah beres sholat Isya langsung. Tapi walaupun ditunda sampai nanti sepertiga malam, silahkan. Yang penting tadi jamaahnya sudah sepakat semua, sudah siap. Tapi afdalnya ya awal waktu yang seperti biasa dilakukan di kita. Afdalu min filiha asna'ahu ba'da naumi khilafan lima wahamul Hulaimi. Berbeda dengan pandangan Hulaimi yang berpendapat bahwa tengah malam itu lebih utama. Tapi Imam Hulaimi bilang, wah yang lebih utama sepertiga malam. Karena kan waktu itu salah satu waktu mustajab tuh, sepertiga malam. Udah sepertiga malam aja tarawihnya. Kayak dulu di kampung saya, kata cerita orang-orang tuanya, itu sholat tarawihnya malam. Tapi semenjak banyak kejadian pencurian ternak, jadi lagi sholat di masjid tuh jamaahnya kan, ternyata setelah pulang ternaknya habis tuh, kerbau pada hilang, dimalingin gitu kan. Bahkan saking sadisnya tuh maling bisa disembelih di situ, yang dibawa dagingnya doang lagi, tulang belulang kulit segala macam ditinggal di situ. Maka dirubah ke awal waktu gitu. Sejarahnya seperti itu katanya. Itu kalau di tempat saya kan rata-rata 4 tuh, Pak. 4 salam. 4 salam. Iya. Salam. Iya. Ya, berarti mengikuti mazhab yang berbeda. Kalau di sini kan patokannya ke Syafi'iyah. Jadi, kalau kita nih misalnya kondisi kerja, sholat sunnah tarawih ini kan baiknya kan di berjamaah ya. Jadi kita nggak dapat nih, kita sendiri hukumnya gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya sholat sunat tarawih ini bisa berjamaah, afdolnya kalau memungkinkan. Tapi kalau tadi mendesak karena pas waktu orang lain jamaah kita masih sip jalan atau masih di perjalanan, boleh lakukan sendirian, nggak boleh, silahkan. Tapi aminnya gak usah kencang-kencang, apalagi rumahnya kayak kita kan, takutnya ada bayi di sebelah gitu kan. Aminnya kayak di masjid sholat tarawih sendirian, amin. Kata tetangga, kenapa nih orang? Aminnya ya yang penting kita aja yang dengar gitu. Kenapa disebut tarawih? Wasumiyat tarawiha, dinamakan sholat tarawih li'annahum kanu yastarihuna lituli qiyamihim ba'da kulli taslimataini. Tarawih itu artinya istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat setelah lama berdiri dengan khusyuk seusai setiap 2 kali salam. Hanya karena kan kalau di Arab sana bacanya panjang-panjang tuh, ya. Maka karena bacaan suratnya panjang, setelah 2 rakaat salam, itu waktunya buat istirahat. Makanya disebut sholat tarawih, istirahat. Kalau di kita, biasanya bacaannya cepet tuh, nggak ada istirahatnya, sama aja. Nggak berlaku tuh. Lalu apa hikmahnya 20 rakaat tadi menurut mazhab Syafi'i? Wasirrul isrina annar rawatibal muakkadah. Yang ketiga 20 rakaat wasolatul kusufain, yaitu salat 2 gerhana ada 10 rakaat. Kusufis syamsi wal qamari. Ramadan asyru, baik gerhana matahari maupun gerhana
fihi li'annahu waqtul jiddi. Berapa rakaat? Wa aqalluha rakaatani. Jadi paling sedikit katanya adalah 2 rakaat itu 2 rakaat. Seperti sholat sunnah rawatib yang muakkad di luar Ramadan yang zuhri. Wa adna kamaliha ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli rakaatin. Sebab bulan Ramadan merupakan waktu yang penuh dan dikatakan dan paling sedikit dikatakan sempurna ialah dengan menambahkan berdiri, kalau bacaan Fatihah dan ruku pada setiap rakaat. 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal pada setiap rakaatnya. Nah, kita ini aja katanya apa namanya berhati-hati aja. Maksudnya kita kan belum tahu nih adalah yang diterima kusuf ini. Kalau 20 kalau yang betul 8 kita masih dapat ada karena kalau kita ngelakuinnya 20 sajdah. Tapi kalau yang diterima 20 yang ngelakuin 8 ada kurang dong sajdah. Karena rakaatnya kurang. Nah, itu jawaban Buyon. Tapi di 2 rakaat memang dua-duanya aturannya 20. Wa takriru kul huwallah. Nah, ini di kita banget nih. Mengulang surat Al-Ikhlas salasan min rakaatin pada tiap akhir rakaat dari rakaat tarawih. Maksudnya gini, wa takriru kul huwallahu ahad salasan mengulang surat Al-Ikhlas 3 kali pada setiap akhir dari rakaat-rakaat tarawih. Nah, di sini dihukumi bid'ah. Jadi nggak ada tuntunan dari sananya. Tidak bertentangan dengan sunnah. Jadi mungkin ada di sebagian wilayah setiap rakaat akhir dari rakaat tarawih itu bacanya Fatihah kulhu 3 kali. Nah, itu tidak bisa. Kalau di kita kan berlakunya sekali ya. Surat sekali kulhu ruku gitu seterusnya. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Udah dapat banyak tuh. Salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Pak, kalau yang rata-rata yang disebutin yang awal tadi kan sholat sunnah yang bersama itu kan ada banyak. Kenapa tarawih nggak ada ya? Kenapa? Kan sholat apa Idul Fitri itu kan ada banyak. Terus gerhana, terus minta hujan. Ini yang tarawih kenapa nggak sendiri ya? Nggak ada. Nah, ini dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Makanya sholat tarawih ini boleh jamaah, boleh juga munfarid tadi itu. Karena nggak ada khutbahnya tadi. Tapi lebih utamanya dengan berjamaah karena untuk menghidupkan ghiroh malam-malam di bulan suci Ramadan. Biasanya kalau sholat tarawih sendiri kan malesnya luar biasa. Ya. Kalau berjamaah kan di situ ada unsur ukhuwahnya. Ada unsur semangat karena kita bareng-bareng sama temen gitu. Kalau sendiri tuh emang beda tuh. Saya juga sering tuh kalau lagi tarawih ternyata masih di kereta gitu kan. Pulang sini udah bubar. Kayaknya salat sendiri di rumah gitu. Atau jamaah paling sama keluarga. Nggak apa-apa jamaah sama keluarga. Kalau keluarganya belum sholat tarawih, dikontak aja. Jadi jalannya kayaknya nggak bisa jamaah, tungguin ya gitu. Kenapa? Ada lagi? Monggo. Sholat sunnah yang
Di inilah maksudnya ditata yang wajib dulu kita benahi gitu kan. Setelah wajibnya dapat semua baru ningkat ke yang sunnahnya. Nanti apalagi. Jadi ada progres terus ibadah kita. Ada progres terus. Nggak stagnan di situ-situ aja. Salat sunnah yang belum pernah seumur hidup kita lakukan, kita upayakan kita lakukan. Kayak salat sunnah tasbih kemarin itu kan, paling tidak seumur hidup sekali. Gitu. Cukup? Silakan, munfarid juga bisa kan, salat tasbih. Waktunya diatur, apalagi kalau kita punya hajat-hajat khusus. Insya Allah itu bisa, faedahnya bisa mempercepat hajat-hajat kita tadi itu. Mas Da buang hajat dia. Hajatan. Kayak kemarin tuh lucu juga tuh dapat surat undangan. Mungkin off cam aja. Terima kasih, kita akhiri untuk diskusi kita kali ini. Untuk kalau tidak ada pertanyaan, billahi taufiq wal hidayah, wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Ketemu lagi insyaallah di kesempatan berikutnya. Hari maupun gerhana bulan. Berapa rakaat? Wa aqalluha rakaatani. Paling sedikit adalah 2 rakaat. Seperti sholat sunnah zuhur. Kas sunnati zuhri. Wa adna kamaliha ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli rakaatin. Dan dikatakan, dan paling sedikit dikatakan sempurna ialah dengan menambahkan berdiri, bacaan Fatihah, dan ruku pada setiap rakaat. 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal pada setiap rakaatnya. Nah, inilah yang maksudnya itu adalah sholat kusuf ini bacaannya itu harus ada ayat sajdah. Harus ada ayat sajdah. Dua rakaatnya atau salah satunya? 2 rakaat, dua-duanya. Harus ada surat sajahdahnya. Bentar. Ini kalau ditanya. Suaranya ambil Muri. Terus mesinnya seger. ini ngantuk. Mobil kan bilang ini Level kasih level 1. Kemakan ini. Nilainya tuh kalau makan ini itu jadi kenyang. Malah Ini kan nggak kenyang. begitu pedes makan ini kenyang. Kenyang. Satu lagi gitu lagi makan. Ini kan ada ini ya kau dia pengen.